Sebelum duduk, kasih senyuman yang luar biasa dulu kiri kanannya. Ya. Kalau habis nangis juga boleh dilap-lap dulu ya. Saya aja juga jadinya. Silakan duduk. Ibu-ibu yang luar biasa, wanita-wanita yang sangat luar biasa. Terima kasih buat Ibu Gembala yang memberikan kesempatan juga kembali kepada saya untuk bisa sharing. Saya rasa mendingan kita nggak lama-lama, tapi kita mau lebih banyak, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau lebih banyak memberikan sesuatu kepada Tuhan. Ya waktu kita menyembah Tuhan itu kita sedang memberikan kado buat Tuhan. Kita memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Nah, pasti wanita semua di sini orang yang paling suka dikasih kado ya. Berapa banyak yang suka banget terima kado? Saya sih suka ya gitu. Seneng kalau dikasih kado, dikasih surprise, seneng ya gitu. Nah, kita buat itu seperti kita juga memberikan sesuatu untuk Tuhan gitu. Jadi waktu-waktu ke depan nanti saya cuma bicara sebentar aja, kita mau lebih banyak menyembah Tuhan bersama-sama nanti. Pak WL, Koko WL nanti sama semuanya kita mau sama-sama menyenangkan hati Tuhan. Karena karya Tuhan yang begitu luar biasa, kita baru merayakan Paskah, kebangkitan Kristus yang kita rayakan begitu luar biasa. 33 tahun kehidupan Yesus ada di muka bumi ini. Dari sejak kelahirannya dia hamil di kandung Maria. Lahir lalu dia menderita penderitaan dalam salib, kayu salib dan siksaan yang begitu luar biasa. Sampai pada akhirnya Tuhan Yesus dibangkitkan. Orang banyak yang mempertanyakan apa benar dia bangkit. Tetapi kenyataannya kebangkitan Kristus itu bukan hanya sejarah saudara. Tetapi itu adalah bukti bagaimana Tuhan kita berkuasa, amin. Tuhan Yesus lahir, menderita, mati. Kalau Tuhan Yesus gak bangkit, gak jadi apa-apa. Tapi karena dia bangkit, maka saya dan saudara sah. Bahwa kita punya iman kepada Kristus, amin. Kebangkitannya membuat kita betul-betul hidup dalam kebangkitan Kristus. Temanya hari ini adalah bahwa bagaimana kita wanita yang hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Amin. Kita semua menjadi wanita-wanita yang bangkit, yang benar-benar hidup. Walaupun kita hidup banyak seringkali saya ketemukan orang walaupun hidupnya nih dalam kehidupan nyata dia masih hidup. Tapi sebenarnya jiwanya udah mati. Tapi harapannya sudah mati, dia udah seperti enggak orang yang hidup lagi. Ya seperti tadi Mei bilang bahwa bisa sampai takut dan putus asa sampai nggak bisa lagi berbuat apa-apa sudah pasrah. Tetapi di sini kebangkitan Kristus bahwa hidup yang sesungguhnya adalah bagaimana kita menghidupi kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saya percaya kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus, kalau kita sungguh-sungguh mengenal Yesus, maka kehidupan kita akan berubah. Amin. Tadi kesaksiannya luar biasa banget. Pas lu sama urutan-urutan Eke nih nanti jadi ya. Saya juga dari waktu tadi dengar kesaksian aja aku, ya ampun Tuhan terima kasih deh gitu. Hanya Tuhan tuh bisa bicara dengan sebuah divine moment gitu. Ada aja gitu. Ya ternyata Tuhan pengen ngomong sesuatu ini. Kok ada juga anak Tuhan yang mengalami begitu luar biasa kehidupannya diubahkan. Dia betul-betul udah fokus kepada Tuhan. Tema-temanya yang sebenarnya dia udah khotbahin sih gitu. Cuma ini dijelasin dikit lagi aja gitu. Habis itu kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Jadi orang yang sudah mengenal dan mengalami kebangkitan Kristus pasti hidupnya diubahkan. Kalau dulu Kristennya biasa-biasa masuk gereja juga cuma karena gak enak kalau gak ke gereja kayaknya kok kurang mantep gitu ya. Tapi sekarang kalau kita sudah mengenal Yesus, sungguh-sungguh mengalami kuasa kebangkitan Yesus, semangat gitu. Perasaan ini hari Minggu, hari Senin Selasa kayaknya kapan ya udah mau hari Minggu lagi gak gitu. Kayaknya gak bisa nahan keinginan untuk beribadah, untuk berkumpul, bertemu dengan saudara-saudara seiman, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Menjadi Kristen yang tidak biasa-biasa. Selama ini mungkin biasa-biasa aja, tapi sekarang menjadi gak biasa-biasa. Dulu sukanya ngomongin orang, tapi sekarang sukanya doain orang gitu. Itu signifikan gitu loh, perubahannya terlihat. Harusnya kita sebagai orang yang sudah mengenal Kristus, kehidupannya seperti itu. Jangan sampai orang bilang, dia Kristen gak ya gitu. Atau, yang kenal Tuhan seperti itu. Jangan sampai orang ragu-ragu karena kita.
Ya, sebenarnya Yesusnya betul-betul luar biasa. Terima kasih ibuku cantik. Yesusnya luar biasa, tapi ragu-ragu orang karena lihat kita gitu. Tapi harusnya ketika kita mengenal Kristus, kita mengasihi, kita bilang bahwa kita mengasihi Yesus. Ada kehidupan yang diubahkan. Ada kebiasaan-kebiasaan yang diubahkan. Amin. Nah, kenapa kita sanggup untuk berubah? Dulu kalau saya mau seperti tadi kesaksian. Dulu saya orangnya suka nyimpen saudara. Susah untuk mengampuni. Artinya semua disimpan gitu. Kesalahan suami itu saya ingat loh, A sampai Z-nya itu saya ingat tanggalnya. Jadi dulu waktu awal-awal pernikahan, kalau lagi berantem saya bisa ingat. Itu yang lagi tempo hari, yang hari Selasa, yang jam segini, yang pas kita lagi pergi ngopi begini. Kamu kan ada ngomong kayak begini, gini. Bisa saya ingat semua. Tapi setelah kita betul-betul mengasihi Tuhan, mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Kayak gitu baru kemarin-marah. Sebenarnya kemarin marahnya kenapa ya? Apa ya? Coba-coba nginget tuh suka lupa malah gitu. Udah gak bisa nginget lagi lama-lama gitu. Kesalahan orang lain, kesalahan suami, kesalahan anak. Pengennya memang betul-betul hidupnya cepet-cepet berdamai. Nah kita harus bisa mengukur apakah kekristenan kita, apakah kehidupan kita bersama Kristus selama ini, adakah buah-buah ataukah ada perubahan yang sudah kita hasilkan? Kalau belum, berarti jangan-jangan kuasa kebangkitan Kristus belum ada di dalam kehidupan kita. Nah kenapa kita bisa berubah? Karena ada kuasa kebangkitan Kristus. Nah, ini ada poin-poin, ada beberapa hal yang saya mau katakan, bacakan terhadap saudara bahwa ada beberapa hal yang terjadi dalam hidup orang yang berjalan dalam kuasa kebangkitan Kristus. Yang pertama adalah fokus dan tujuannya selalu kepada Yesus. Fokus dan tujuannya selalu pada Yesus. Di Kolose 3 ayat 1 sampai 2 ya, kita baca dulu. Kolose 3 ayat yang pertama. Sudah dapat semua? Atau mungkin ada ya? Oh ya, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Bukan berarti kita juga udah gak mikirin yang lain. Udah terserah, gak mau peduli lagi. Bukan. Tetapi pastikan bahwa setiap kali kita mau melakukan sesuatu, setiap kali kita menghadapi sesuatu, cari Yesus. Fokusnya kepada Tuhan. Tadi bagus banget tuh, waktu dia merasa kayaknya aduh udah gak mungkin apa masih bisa keadaannya dipulihkan. Tetapi dia tetap terus mau fokus kepada Tuhan, carinya Tuhan. Seperti Maria, dia carinya Tuhan, dia mau deket sama Tuhan. Dia gak sibuk dengan yang lain, dia gak sibuk ngurusin perasaannya, sakit hatinya. Gak sibuk ngurusin ketakutannya yang dikasih makan terus, ketakutannya, perasaannya, kekecewaannya. Sehingga akhirnya orang kalau terus-terus ngasih makan ketakutan, kekecewaannya, dia gak bisa fokus sama Tuhan. Tapi pada saat kita mau fokus kepada Tuhan, mencari Tuhan, tujukan hati dan fokus kita bukan kepada perkara-perkara yang ada di bumi, tapi perkara-perkara yang ada di atas. Maka stres kita, ketakutan kita pasti akan berkurang. Dan sampai pada akhirnya kita malah lebih dari pemenang. Kan Tuhan Yesus bilang gitu, kita adalah lebih daripada pemenang. Jadi tujukan hati kita, fokuskan hati kita kepada Tuhan. Amin. Kan ada Matius 6 ayat 21 tuh dikatakan ini, di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Pastikan harta kita yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus menjadi harta yang selama-lamanya ada dalam kehidupan kita. Amin. Di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Pastikan kalau lagi susah, larinya Yesus. Lagi senang, gak lupa Yesus. Lagi apapun yang terjadi, ada Yesus. Fokusnya hanya Yesus dan Yesus. Saat kita fokus kepada Dia yang sanggup melakukan segala perkara, maka kita percaya setiap masalah, pergumulan, tantangan, Tuhan Yesus ada di situ. Uang fokusnya kita kepada Tuhan kok. Fokus kita hanya kepada Dia juru selamat. Jadi apa yang kita kejar atau yang menjadi tujuan kita menentukan kualitas hidup kita. Kalau kita ngejarnya Yesus, maka kualitas hidup kita akan menjadi seperti Yesus. Artinya apapun yang tadinya tidak sanggup kita lakukan, kita bisa lakukan.
Nggak bisa ngampunin. Nggak bisa menolong orang lain, akhirnya bisa menolong orang lain. Nggak bisa bersaksi tadinya, akhirnya bisa bersaksi. Dan apapun yang kita lakukan mempunyai tujuan kepada Yesus, pada akhirnya akan membawa kita kepada kemuliaan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang diberi kemuliaan oleh Tuhan. Kemuliaannya itu diberikan kepada kita. Itu sebabnya hidup saya dan saudara itu begitu berharga di mata Tuhan. Makanya Tuhan mau memberikan nyawanya. Dan dia membuktikan dengan kebangkitannya. Supaya saya dan saudara bisa hidup dalam kuasa kebangkitannya. Amin. Jadi yang pertama tadi adalah fokus dan tujuannya ya. Kalau orang yang berjalan dalam kuasa kebangkitan Kristus pasti fokus dan tujuannya hanya kepada Yesus. Memikirkan perkara-perkara yang ada di atas dan bukan apa yang ada di bumi. Yang kedua, pasti memiliki damai sejahtera dan sukacita yang baru. Kita baca di Yohanes 20 ayat yang ke-19. Kita baca dulu firman Tuhan. Di sini menceritakan bagaimana pada waktu Tuhan Yesus bangkit, dia datang balik menemui murid-muridnya. Di ayat 19 dikatakan seperti ini. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu terkunci karena mereka takut orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berkata di tengah-tengah mereka, berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Jadi mereka punya sukacita ketika melihat Tuhan. Ketika kita fokusnya sama Tuhan, kita punya sukacita. Sukacitanya bukan sukacita yang semu. Sukacita kalau lagi ngumpul rame-rame. Sukacita kalau lagi ada yang bayarin makan. Sukacita kalau lagi dapat THR atau dapat untung gede jadi bisa shopping. Atau sukacita kalau anak kita berhasil. Tetapi kita tetap punya sukacita di saat mungkin usaha kita lagi stuck. Lagi gak begitu jalan. Kita tetap punya sukacita pada saat melihat orang yang kita kasihi sakit atau kita mengalami sakit. Kita tetap bisa sukacita kalau kita melihat, bahkan kita tetap bisa bersukacita melihat orang lain yang diberkati. Ya, gak banyak loh orang bisa bersukacita melihat orang lain diberkati. Tapi kita bisa bersukacita karena sukacita itu penuh. Sukacita kita itu yang sesungguhnya itu ada di dalam Yesus. Itu sebabnya kita sukacitanya nggak naik turun gitu. Tetap stabil, tetap bersukacita. Terima kasih Tuhan, walaupun tadi lagunya itu, walaupun belum kulihat, aku tetap percaya. Tenanglah, Tuhan Yesus sudah bangkit kok. Bayangkan kalau Tuhan kita tidak bangkit, dia mati aja terus. Kita cuma jadi orang yang cuma berziarah ke kuburan aja gitu. Seperti orang-orang, saya tidak menyalahkan agama lain, tapi bagaimana mereka berziarah untuk tempat-tempat di mana tempat-tempat bersejarah di mana orang-orang tokoh-tokoh yang mereka kagumi itu meninggal. Tetapi Kristus membuktikan bahwa dia bukan hanya sejarah, dia adalah bukti yang hidup, bukti yang bisa kita pegang. Dia kalahkan kematian supaya saya dan saudara juga bisa mengalahkan kematian. Kematian terhadap dosa-dosa kita, kita bisa kalahkan dosa. Kita bisa kalahkan ketakutan kita. Kita bisa kalahkan kekecewaan kita. Kita bisa kendalikan nafsu kita. Makanya Tuhan Yesus bangkit untuk saya dan saudara. Tuhan Yesus berkata damai sejahtera. Bayangin kalau Tuhan udah, saya bersaksi ya ada begitu banyak orang mengalami kesusahan yang sangat luar biasa, tapi saya bisa melihat hidupnya tuh tetap tenang, tetap damai sejahtera. Sampai saya kadang-kadang nanya, aduh kalau aku yang ngalamin kayak gitu, aku tuh rasanya gimana ya, kayak lagi dibuang ke bawah gitu, naik roller coaster gitu, kayak aduh kayaknya gimana ya gitu. Teman saya yang lagi sakit, lagi menghadapi tantangan suami istri cancer, tapi kayak orang gak sakit gitu, karena dia bilang, wong hidup matiku di dalam Kristus kok gitu. Tuhan Yesus sudah bangkit buat aku. Tuhan mau sembuhkan itu urusan Tuhan. Yang penting aku fokusnya sama Tuhan. Aku damai. Kapanpun Tuhan mau ambil, aku damai. Wow. Dia betul-betul menghidupi kebangkitan bersama Kristus. Saya pun belajar, kita harus belajar untuk bisa betul-betul punya damai. Damai yang mengalahkan akal pikiran kita. Saya ingat banget waktu yang mungkin gak tahu saya pernah bersaksi gak yang saya bilang sukacita surga itu saya dapatnya lagu itu waktu saya lagi
ke Taiwan, ke pesawat, naik pesawat mau ke Taiwan itu dalam setengah perjalanan sampai tiba di Taiwan nggak berhenti, naik turun, goyang kiri kanan. Saya cuma bisa pegangan tangan sama suami saya. Aduh Tuhan, kalau memang saatnya sekarang ya udah deh nggak apa-apa. Tapi anak-anak saya dipelihara ya Tuhan sampai begitu. Saking takut karena nggak tahu apalagi yang bisa kita lakukan. Buka jendela, ya hitam gelap semua kan malam gitu. Nggak nyampe saudara, harusnya cuma 5,5 jam ke Taiwan. 5,5 sampai 6 jam. Kita 7,5 jam udah hampir mendarat di tempat yang lain supaya karena takut kehabisan bensin. Nggak bisa turun-turun, jadi ekornya Typhoon tuh ternyata masih ada di atas Taiwan. Jadi kita nggak bisa masuk. Aduh saya bilang Tuhan, tapi itu sukacita surga. Karena saya bilang sama suami saya, pokoknya kalau ini saatnya siap-siap. Toh juga kita bisa, Tuhan mau ambil nyawa kita sekarang, kita sudah mempersiapkan diri. Kita tahu kita mau lari kemana, tujuan kita kemana sudah tahu pasti. Ya sudahlah itu penghiburan kita. Akhirnya kita tetap bersukacita saudara. Tetap ya udah tuntaskan sampai di sana, Typhoonnya pergi. Masih pergi ke Hong Kong lagi, ada Typhoon juga, tapi ya kita udah gak takut. Udahlah terserah, pokoknya kalau selama Tuhan masih izinkan hidup, pasti Tuhan pelihara, pasti Tuhan jaga. Kalau sudah waktunya lagi tidur, lagi ngapain, lagi makan enak-enak juga Tuhan bisa panggil berangkat gitu kan. Jadi ya udah gitu, kita punya sukacita karena kita punya kepastian. Kebangkitan Kristus memberikan kepastian buat kita semua. Bahwa ada Dia yang beserta dengan kita. Ada Dia yang besar, lebih dari segala masalah kita. Itu hidup di dalam kita, bersama-sama dengan kita. Amin. Haleluya. Percaya enggak? Nah, muka-mukanya soalnya ada yang kayaknya kurang percaya. Tapi enggak apa-apa. Karena proses mengalami Kristus itu proses. Saya pun dalam kehidupan harus belajar selangkah demi selangkah. Enggak bisa langsung oh iya Tuhan gitu. Tuhan ngajarin dalam kehidupan saya bahwa dari hal-hal kecil mempertaruhkan, mempercayakan kepada Tuhan itu betul-betul harus hidup beriman kepada Tuhan, mempercayakan hidup kepada Tuhan. Kalau saya bersaksi banyak sekali saya mengalami kejadian-kejadian, rumah tangga, ekonomi, kesehatan. Tuhan semua kasih izin terjadi dalam kehidupan saya, keluarga besar saya. Supaya betul-betul kita bisa percaya penuh sama Tuhan. Mungkin kalau prosesnya cuma sebentar-sebentar kita jadi udah gampang ini udah bisa lewatin. Tapi kadang-kadang Tuhan kasih yang lebih lagi. Bahkan Tuhan percayakan hal-hal yang kayaknya kita gak mampu. Tapi pada akhirnya setelah kita melewati baru kita melihat memang proses Tuhan itu mengenal Tuhan, mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu melalui sebuah proses. Tidak bisa instan. Amin. Jadi memiliki damai sejahtera dan sukacita yang baru. Kita lebih banyak mengucapkan kata-kata positif daripada kita mengucapkan kata-kata yang negatif. Amin. Kegembiraan kita tidak datang dari perkiraan masa depan. Gara-gara dolar naik. Oh iya tabungan dolar gue berarti lumayan dong. Naik dia gitu. Terus tiba-tiba kalau dolarnya turun. Rugi berapa gue gitu. Langsung sedih saudara. Enggak, kegembiraan kita bukan dari situ. Ya, sukacita kita bukan sedih. Kegembiraan kita, sukacita kita tidak tergantung kepada pasang surut kenyataan hidup. Boleh kenyataan kita hidup terjadi apa saja. Tapi kalau kita punya Kristus, kita pegang kepada Kristus. Sukacita kita enggak akan hilang. Amin. Di dalam Yohanes 16 ayat 33 dikatakan gini. Ini yang menjadi penghiburan kita. Ini yang harusnya menjadi pegangan kita kemanapun kita pergi. Bahwa dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Itu janji Tuhan. Aku telah mengalahkan dunia. Kalau saat ini ada hal-hal yang kayak sepertinya ingin membuat kita kalah. Katakan terus. Tuhan yang ada di dalam aku sudah mengalahkan dunia. Tuhan yang di dalam aku sudah mengalahkan masalahku. Tuhan yang ada di dalam aku sudah menyembuhkan penyakitku. Katakan bahwa itu janji Tuhan. Tuhan katakan aku telah mengalahkan dunia. Amin. Yang ketiga, memiliki iman dan pengharapan kepada Kristus. 1 Petrus 1 ayat ke-21 dikatakan seperti ini. 1 Petrus 1 ayat 21. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah
yang telah membangkitkan dia dari antara orang-orang mati dan telah memuliakannya. Sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Ya karena Tuhan Yesus bangkit, maka iman kita, pengharapan kita pasti saudara. Pasti. Tidak ngawang-ngawang. Hanya Yesus, hanya Tuhan, hanya Kristus adalah seorang pemimpin atau tokoh agama di dunia ini yang mengalahkan kematian. Gak ada satupun loh, gak ada satupun yang lain. Hanya Kristus yang berani mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Itu sebabnya kita punya pengharapan. Itu sebabnya ya itu, kalau kita mati kita tahu mau pergi kemana. Jadi kita gak perlu takut. Saya dulu juga takut, sebenarnya bukan takut mati karena matinya. Takut karena gini, aduh anak-anak masih kecil. Aduh gimana ya, aduh masih perlu begini. Bukan takut karena takut matinya, aduh kalau kita dipanggil Tuhan mah ya kita kan percaya masuknya kemana, udah tahu gitu. Tapi ya itu karena kekhawatiran mengenai anak, mengenai dan lain-lain. Tapi seiring bertambahnya umur, saya baru berpikir bahwa kalau kita punya iman dan pengharapan, kapanpun kita mau dipanggil Tuhan, maka kita percaya apapun yang masih sepertinya tidak selesai buat kita, Tuhan sanggup selesaikan. Jadi kita nggak harus menjadi orang Kristen yang siap sedia. Kita harus menjadi orang Kristen yang siap untuk kapan saja. Tuhan suruh, Tuhan perintahkan, Tuhan panggil pun nggak masalah. Karena kita tahu kita punya iman dan pengharapan di dalam Kristus. Saya pernah cerita mungkin ada beberapa, karena dulu ini kali keberapa ya Bu Gem ya? Aku di sini 4 atau kelima aku gak tahu. Tapi awal-awal kan masih sedikit, nah ini udah agak banyakan nih, udah lebih banyak. Waktu aku menceritakan tentang suamiku yang cuma didiagnosa tinggal 19% matanya. Gak bisa ngeliat apa-apa, obatnya gak ada. Dokter bilang ini mau ditransplantasi juga resikonya besar. Gak mungkin menjamin gitu. Dikatakan gak mungkin menjamin mata suami saya akan kembali pulih. Tetapi terus setiap hari kami berdoa, kami tumpang tangan, kami memuji dan menyembah Tuhan. Kami katakan sesuatu yang baik atas matanya suami saya. Anak-anak selalu bilang, mata papa sehat, mata papa pulih, mata papa bisa berfungsi lagi normal, bahkan lebih jelas. Sampai anak saya waktu kecil, saya ingat banget sih Sandi, anak saya yang kecil waktu itu masih umur kurang lebih masih SD, dia kelas 6 gitu. Kalau perlu Tuhan, papa nanti gak usah pakai kacamata lagi. Saking terlalu sembuh katanya gitu. Saking terlalu pulih dia bilang gitu. Dia ngomongnya tuh dengan bahasa yang dia gitu. Tuhan kalau perlu Tuhan sampai papa gak perlu pakai kacamata lagi. Saking udah sembuhnya kata dia gitu. Selalu mengatakan sesuatu yang baik. Punya iman dan pengharapan meski belum kulihat. Tapi satu saat Tuhan sembuhkan secara supranatural mata suami saya. Dan pulih sampai sekarang. 89, 90, ini kemarin juga dia ada rasa mulai kayak, dia bilang gini, ada rasa kayak, kok kayak agak ngering kayak dulu lagi ya, kayak mau mulai-mulai lagi. Langsung kita bilang, di dalam nama Yesus kami percaya bahwa sesuatu yang bukan daripada Tuhan akan tersingkir, akan keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tidak sakit lagi, tidak akan kambuh-kambuh lagi. Baik lagi saudara. Tapi memang betul-betul harus setiap hari kita perkatakan. Iman itu gak bisa dibangun cuma kalau lagi ngadepin sesuatu. Jadi kita kayak orang belajar di sekolah, setiap hari dilatih. Jadi gak mungkin cuma baru sekali ngalamin, terus habis itu kita udah expert, oh bisa, yang kita pasti beriman. Enggak saudara, dilatih setiap kali. Kadang-kadang ada apa, dalam nama Yesus, enggak, pasti pulih, pasti sehat, pasti sempurna. Segala sesuatu kita katakan seperti itu. Waktu kemarin saya ketemu papa saya, udah lama juga gak ketemu. Kemarin udah 2 bulan gak ketemu, kemarin makan bareng-bareng sama ponakan saya, adik saya. Saya ngelihat papa saya mukanya kinclong gitu ya. Papa saya kan gak perawatan apa-apa ya gitu. Papa kok makin putih? Emang papa minum obat apa, suplemen apa gitu. Yang jelas yang saya tahu papa saya suka olahraga. Jadi setiap hari di umur dia yang ke-77 tahun ini, dia masih setir sendiri kemana-mana, keluar kota juga masih setir sendiri. Lalu ya suka olahraga, setiap pagi dia jalan pagi. Terus saya tanya, Pak
Kenapa? Papa makin lama ini ganteng loh. Bukannya makin kisut gitu ya. Untuk ukuran papa umur 77 oke banget loh pak gitu. Kulitnya kenceng juga aku bilang gitu. Terus dia bilang ya pokoknya kak kita mah sekarang cuma punya iman dan pengharapan lah sama Tuhan. Dia bilang gitu. Pokoknya kak sekarang percaya aja lah bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Percaya aja lah kak sama Tuhan. Papa ini kan sudah ngalami. Ayah saya mungkin yang belum tahu. Ayah saya juga disembuhkan dari sakit kanker stadium 3. Kanker usus. Dan Tuhan sembuhin dia tanpa kemo sama sekali. Bukan karena nggak mau di kemo. Tapi waktu itu dokter memang bilang tidak perlu di kemo. Karena drop banget kondisinya. Tapi Tuhan Yesus sembuhkan secara supranatural juga. Dia bilang kak udahlah kak yang penting sekarang papa itu cuma punya iman dan pengharapan sama Tuhan aja. Pokoknya harapan-harapan papa sebelum, dia bilang tuh sebelum papa meninggal katanya gitu kalau Tuhan mau panggil pokoknya anak-anak sudah harus begini, cucu begini. Banyak ternyata dia di umur yang ke-77 tahun tuh masih banyak mimpinya ternyata. Pantas Tuhan belum panggil-panggil. Mimpinya harapannya masih banyak gitu. Makanya kita mesti punya iman dan pengharapan yang besar supaya umurnya panjang. Ya, kalau kita udah kehilangan iman dan pengharapan, aduh makin loyo, makin aduh emang udah tidak berdaya, kita udah sampai di sini aja, ini sudah akhir segalanya. Tapi kalau kita punya iman dan pengharapan selalu, maka selalu karena masih banyak yang dimaui, jadi Tuhan juga pengen, oh masih banyak juga ya imannya atau harapan-harapannya. Jangan dulu deh, buktikan dulu aja. Aku mau buktikan sama dia bahwa apa yang diharapkan itu bisa menjadi kenyataan. Saya nggak nangkepnya seperti itu saudara. Waktu saya ngobrol sama papa saya nangkepnya seperti itu. Oh ternyata masih banyak hal-hal yang dia harapkan dalam hidup ini. Dan dia percaya sama Tuhan. Bahwa kalau Tuhan yang menjadi sumber kekuatannya, itu akan dia terima gitu. Itu sebabnya dia makin muda. Malah mama saya tuh, karena agak gemuk, dia pakai tongkat karena ada penyempitan di saraf belakangnya. Jadi kadang-kadang dia kalau mesti perjalanan yang jauh atau berdiri lama dia mesti pakai tongkat gitu. Padahal umur mama saya bedanya 10 tahun lebih muda dari papa saya. Cuma itu, mama saya orangnya juga, orangnya sangat militer. Tapi ya itu suka kadang-kadang gini, aduh mengerikan sekali ya kalau begini. Jadi selalu kalau papa saya tuh tenang, kalau mama saya tuh selalu ada walaupun dia tapi kita percaya gitu. Tapi selalu dia ngomongnya begitu beda sama papa saya. Kalau papa saya tuh selalu tenang, selalu punya iman pengharapan. Tapi kalau mama saya, aduh ini serangan ya. Ini ya gitu. Orangnya sangat begitu gitu, sangat apa ya, ngeroh kali ya. Saya gak tahu dia emak saya tuh. Tapi saya bersyukur untuk orang tua saya. Dia kok apa, aduh ini ada serangan ini. Aduh ngeri juga ya di sini ya. Dari Yesus dia gitu. Jadi kita juga denger. Yang bener mah. Tapi dia selalu berperang, dia selalu memerangi segala apapun yang dia rasakan tuh dia selalu perangi. Itu yang saya rasakan karena mama saya juga disembuhkan dari sakit jantung bocor, tumor otak. Ya itu dia disuruh ganti tulang panggul, waktu itu udah lututnya juga bermasalah. Ya mungkin saya nggak tahu, saya padahal anjurkan, ma yuk kita periksa. Dia udah periksa sih, cuma memang apa yang dikatakan dokter tuh menurut dia nggak sanggup lakukan. Kalau dia mesti dioperasi dan diganti ininya, aduh berapa lama saya nggak bisa berdiri, berapa lama saya nggak bisa jalan. Itu yang membuat dia akhirnya mengurungkan niatnya untuk dioperasi. Setiap hari dengan minyak kutus-kutus, ibu-ibu tahu minyak kutus-kutus? Dia selalu bilang, kak minyak kutus-kutus sudah habis, baiklah. Minyak kutus-kutus datang, dia pijet-pijet sendiri. Dalam nama Yesus, panggul yang baru. Sampai anak saya bilang, si Opung panggulnya ya kalau mau baru ya dioperasi katanya gitu. Terus udah, dia percaya sama Tuhan kok, biarin aja apa yang dia percaya itu akan dia terima kok. Jadi diusap-usap dia, pasti Tuhan berikan aku tempurung yang baru, panggul yang baru. Ya sampai saat ini dia masih bawa firman, dia jalan, dia doain orang sampai tengah-tengah malam. Pokoknya jalan terus. Makanya saya percaya kalau kita punya iman dan pengharapan kepada Kristus, Tuhan akan kasih kita umur panjang, Tuhan kasih kita sehat. Karena apa? Karena yang keempat, karena kita pasti orang yang suka bersaksi. Tuhan akan pakai kita kemana saja. Jadi orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitan Tuhan yang keempat adalah dia selalu akan bersaksi. Dia selalu akan memberitakan. Pusat pemberitaannya atau apapun yang dikatakan pasti tentang Yesus. Tentang Yesus. Mama saya sampai sekarang kalau naik taksi, Pak sampean
Wong di Pak gitu ditanya, Bapak orang apa? Orang Jawa. Oh iya, orang Jawanya mana Pak? Gini. Jawanya, oh Jawa Tengah atau Jawa. Oh sama Pak, anak-anakku juga lahir Semarang, ini Cilacap, gini, pakai bahasa Jawa gitu ya. Pada at the end, dia nggak pernah melewatkan kesempatan. Pak, tahu nggak? Ada satu pribadi, ada sebuah nama yang nyembuhin saya Pak. Terus dia bersaksi, saya waktu itu loh Pak, sampai mataku ketutup sebelah Pak, nggak bisa ngelihat. Aduh Pak, itu pusingnya sampai, aduh mau dioperasi Pak, otak saya. Tapi nggak bisa juga. Akhirnya berdoa loh Pak. Ini loh Pak namanya yang saya pakai berdoa. Namanya Yesus Pak gitu. Berdoa. Bapak mau nggak saya doakan? Ya memang ada yang tidak mau, ada yang mau. Tapi ini saya nggak bilang ekstrim harus begitu kita ya. Tapi ini yang saya saksikan bahwa mama saya itu orangnya tidak bisa tidak bersaksi. Itu orangnya. Tidak bisa tidak bersaksi. Tidak bisa nahan gitu. Maksudnya untuk kalau ngelihat orang itu kayaknya nggak bisa tahan untuk dia nggak usah nanya atau nggak usah bersaksi sesuatu tentang Kristus. Orangnya tidak bisa tidak bersaksi. Nah setiap kita dipanggil Tuhan untuk bersaksi bukan harus seperti mama saya. Tapi dalam setiap karya kita, dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap tingkah laku kita, dalam setiap kegiatan kita. Bahkan misalnya tante semua di sini ada yang jago banget bikin roti, jago banget bikin sesuatu yang luar biasa. Saudara bisa tetap menjadi saksi Kristus, bisa menyaksikan bahwa kalau aku bisa begini tuh gak tahu ya dari mana tiba-tiba emang Tuhan sudah kasih bakat kayak begini. Isa begini, bisa begitu. Emang Tuhan tuh yang ngasih. Oh Tuhan itu pemberi toh. Buat kepercayaan yang lain. Ada beberapa kepercayaan lain. Mereka percaya bahwa Tuhannya mereka adalah Tuhan yang mengambil. Padahal Tuhan kita adalah Tuhan pemberi kehidupan. Percaya saudara, kenapa mereka berani menghabisi nyawa orang tanpa tidak punya perasaan sama sekali? Karena mereka selalu hidup dalam penghukuman. Sementara kita orang Kristen menerima kasih karunia yang besar dari Tuhan. Saya kalau ngelihat multimedia sekarang saat ini, sosial media, mungkin dengan pergolakan yang ada di bangsa kita, coba saudara lihat. Begitu banyak orang yang berani menghabisi orang lain, berani berkata kasar, berani mengancam orang lain. Padahal Tuhan Yesus itu menciptakan orang, menciptakan manusia untuk memberikan kehidupan. Hak apa orang ngebom, orang membunuhin orang? Hak apa dia untuk mengambil hidup manusia? Tuhan adalah pemberi hidup. Tapi orang-orang itu belum mengalami kuasa kebangkitan, belum mengalami kasih Kristus. Makanya mereka justru ngambil kepercayaan mereka, Tuhan mereka mengajarkan menurut mereka. Ambil saja, kuasai aja. Padahal sebenarnya pada saat kita mengerti Tuhan itu memberi, hidup kita pun juga selalu akan memberi buat orang lain. Memberikan waktu kita untuk berdoa, memberikan waktu kita untuk memperhatikan orang lain, menolong orang lain. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita mengalami kuasa kebangkitan di dalam Kristus. Amin. Ada sebuah lagu yang saya tulis, Tuhan yang besar ya. Mainnya di mana? Di D ya. Nah, ya. Ada sebuah lagu yang saya tulis, saya mau nyanyikan lagu ini buat ibu-ibu semua di sini. Bahwa kalau kita percaya kuasa kebangkitan Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Maka kita selalu akan mendeklarasikan hal ini. Bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu hidup di dalam kita. Apapun yang kita lewati, apapun yang kita hadapi, kita percaya ada tangan Tuhan, ada kuasa Tuhan beserta dengan kita. Iman dan pengharapan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Gak membuat kita menjadi takut, getar dan gemetar, tapi kita malah justru berani untuk berperang, berani berdiri. Tuhan, aku mau tetap percaya sama Tuhan. Aku mau tetap memandang kepada Tuhan. Aku mau tetap memberikan hidupku untuk menyembah Tuhan. Karena aku mau Tuhan, hidupku menjadi seperti Engkau. Kita akan menjadi seperti apa yang kita sembah saudara. Kalau kita nyembah duit, kita nyembah harta kita. Selama hidup kita, sepanjang hidup kita, yang kita kejar, yang kita pikirkan, yang kita takutkan adalah harta kita, uang kita, kekayaan kita. Tetapi kalau kita betul-betul berserah, berharap sama Tuhan, maka ketakutan kita, kekhawatiran kita tidak akan menjadi menguasai kita lagi. Tidak akan menekan kita lagi. Kalau orang banyak membuat hartanya kepada nama besarnya,
Satu kali, kalau dia kehilangan nama besarnya, maka habislah hidupnya. Sepanjang hidupnya dia hanya mengejar nama baik, mengejar nama besar, mengejar popularitas. Gak ada habisnya. Tapi kalau kita mengejar Tuhan, Tuhan yang maha dahsyat itu, maka selama-lamanya kehidupan kita akan dipenuhi dengan damainya, dengan sukacita.